Wu Yazi terbang sekitar dengan alis berkerut, mencari Nili dan Xiao Yu. Hierark Black Nether sangat sulit diatasi. Dari semua orang di Sekte Dewa Iblis, dia adalah orang yang Wu Yazi tidak ingin hadapi. Pikiran ini menurunkan semangatnya. Bahkan jika ia berhasil membunuh Nili dan mengambil hartanya, harta mungkin akan berakhir di tangan Hierark Black Nether. Dia bahkan harus menyerahkan semua harta yang dia peroleh untuk dirinya sendiri. Jadi pada akhirnya, ia harus pulang dengan tangan kosong. Dia sangat sedih. Dia masih tidak mau mengundurkan diri. Saat ia terbang, ia berlari ke dua tokoh yang terbang keluar dari istana, Nili dan Yan Yang. Nili sudah kembali ke bentuk manusia. Wu Yazi mengejang alisnya, kemudian menempatkan dirinya di jalan mereka. Dia menatap Nili dan menyatakan, "Nili, kita bertemu lagi." Yan Yang dan Nili menghentikan langkah mereka. Yan Yang melirik Nili dan mentransmisikan, "Siapa orang ini? Haruskah aku membunuhnya?" Nili menganggap situasi sesaat, lalu menggeleng dan berkata, "Tidak perlu untuk itu." Wu Yazi memandang Yan Yang dengan pertahanannya siaga penuh. Ia sudah melihat kekuatan Yan Yang. Jika Yan Yang memilih untuk mengganggu, Wu Yazi tahu dia bukan lawan Yan Yang. Nili ringan tersenyum, "Saudara Wu Yazi, kesepakatan kita selesai. Kita akan berpisah sekarang. Aku berharap bahwa kali kita bertemu nanti, kita tidak akan menjadi musuh." Wu Yazi menyapu mata atas lingkungannya dengan tanda tanya di hatinya. Mengapa Xiao Yu tidak dengan Nili? Mungkinkah dia telah entah bagaimana menyinggung Nili? Nili tidak membawa dia keluar dari arai batu. Bisakah Xiao Yu telah meninggal di sana? Wu Yazi memandang Nili dan berkata, "Kita memiliki perjanjian sebelumnya. Kita mengatakan bahwa kita akan membagi semua harta yang kita temukan. Tapi aku belum menerima bagianku." Nili tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. "Apa gunanya berdebat tentang itu? Salah satu ahli alam marsial Ancestor kamu telah mengambil kontrol dari istana ini. Bahkan jika aku memberimu harta, kamu tidak akan bisa menyelinapkan keluar." Wu Yazi mengangkat alisnya. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Nili acuh tak acuh menjawab, "Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak mengambil harta dari istana. Bahkan jika kamu mencari padaku, tidak ada yang bisa aku berikan." Nili pasti tidak akan membiarkan Wu Yazi untuk mencari pada dia. Setelah semua, Wu Yazi telah melihat Nili mengambil harta dengan matanya sendiri. Jika cincin interspatial itu kosong, maka Wu Yazi pasti akan curiga. "Seolah-olah aku percaya padamu." Wu Yazi merasa sangat tertekan. Selama ini, Wu Yazi percaya diri untuk memiliki kontrol atas segala sesuatu, baru sekarang ia menyadari bahwa Nili telah membuat persiapan. Dan Nili memiliki seorang ahli seperti Yan Yang di sampingnya. Tidak ada yang Wu Yazi bisa lakukan untuk Nili. Apakah dia akan membiarkan Nili membawa pengorbanan darah iblis dia keluar dari istana? Wu Yazi melirik Yan Yang dan mentransmisikan suaranya untuk Nili. "Aku akan mengorbankan harta yang kamu miliki. Tapi aku ingin kau mengembalikan kekuatan pengorbanan darah iblis." Dia mencoba memikirkan cara-cara dia bisa membunuh Nili sebelum Yan Yang bisa bereaksi. Namun, tatapan dingin Yan Yang mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nili menatap Wu Yazi dan berkata, "Tidak mungkin bagiku untuk mengembalikan pengorbanan darah iblis. Jika kamu ingin menjagaku untuk meninggalkan istana kekosongan ilahi ilusi, maka mengapa tidak kita bicara dengan Hierark Black Nether atau putra suci Li Huo?" Nili sudah memiliki jari-jarinya di sekitar Wu Yazi. Wajah Wu Yazi berubah pucat abu-abu. Akankah Hierark Black Nether atau putra suci Li Huo mau berbicara? Bukankah itu sama ia mencari kematian? Jika salah satu dari mereka menemukan bahwa ia memberikan pengorbanan darah iblis ke manusia, maka satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah kematian. Nili mentransmisikan suaranya ke Wu Yazi. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu mungkin berpikir tentang bagaimana untuk membunuhku. Kamu tahu bahwa meskipun ada Yan Yang, kamu masih memiliki kesempatan. Kamu bahkan dapat menemukan seseorang lebih kuat dari Yan Yang untuk melakukan pekerjaanmu. Tapi bukankah kamu merasa aneh? Di mana Xiao Yu? Xiao Yu telah aman meninggalkan istana dengan pengaturanku. Mengapa kita berdua tidak tutup mulut? Mari kita berpura-pura tidak ada yang terjadi dan memikirkan urusan kita sendiri dari sekarang."
Tapi jika kamu bersikeras memprovokasi masalah, maka kamu mungkin mendapatkan pertempuran hidup dan mati. Meskipun Yan Yang tidak memiliki petunjuk mengenai apa yang mereka bicarakan, ia bisa tahu dari ekspresi Wu Yazi yang sedang negosiasi dengan Nili. Wu Yazi tetap matanya pada Nili. Itu tidak mungkin. Hierarch Blacknetter telah mengambil alih seluruh istana kekosongan ilahi ilusi. Tidak ada cara bagimu bisa mengirim Xiao Yu keluar. Selain itu, jika kamu memiliki cara untuk keluar, maka mengapa kau masih di sini? Mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Nili menatap Wu Yazi dengan senyum yang tidak tersenyum. Wu Yazi mengingat semua mukjizat Nili dan merasa dirinya robek. Jika Xiao Yu benar-benar telah melarikan diri, maka Wu Yazi akan bertemu akhir yang agak tragis, bahkan jika ia mengambil Nili dengan dia. Kamu mengatakan bahwa dari sekarang, kita akan memiliki bisnis kita sendiri. Wu Yazi melihat Nili. Meninggalkan Nili hidup adalah risiko besar bagi Wu Yazi, tapi dia harus menerimanya. Itu benar. Nili mengangguk. Wu Yazi memutar matanya dan mengangguk. Baik. Nili menatapnya lagi dengan ekspresi tersenyum. Jangan berpikir untuk menggunakan Hierarch Blacknetter untuk membunuhku. Lagi pula, jika aku tidak dapat hidup kembali, aku akan membiarkan Xiao Yu menyebarkan berita tentang pengorbanan darah iblis. Pergi ke depan dan mengujinya, jika kamu mau. Wu Yazi merasa sangat tertekan. Nili telah melihat setiap ide yang sudah melintas di pikirannya. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Lagu pula, jika aku mati, kamu tidak akan lebih baik. Klan iblis pasti akan melakukan semua yang mereka bisa untuk membunuh manusia yang pernah menerima pengorbanan darah iblis. Jika aku akui, maka kalian berdua tidak akan dapat menemukan tempat tinggal, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi. Sektemu tidak akan dapat melindungimu. Wu Yazi dingin mendengus sambil berbalik. Apa yang mata tidak lihat, jantung berduka. Nili tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Saudara Wu Yazi, aku tidak ingin kau mati. Siapa tahu jika kita mungkin bertemu lagi. Aku lebih suka kita menjadi teman bukan musuh. Wu Yazi hampir tersandung. Teman. Orang macam apa yang melintas dengan ide teman dengan cara Nili? Setelah Wu Yazi pergi, Yan yang berpaling ke Nili dan bertanya, jadi, kamu selesai dengan masalahmu? Ya, Nili mengangguk dan ringan tersenyum. Saat ia melihat siluet mundur Wu Yazi, Nili memiliki perasaan bahwa mereka akan bertemu lagi cepat atau lambat. Meskipun Yan yang tidak mendengar percakapan yang terjadi antara Wu Yazi dan Nili, ia memiliki perasaan bahwa Nili entah bagaimana bermain dengan Wu Yazi. Yan yang tidak tahu apa yang telah dilakukan Nili untuk membuat seseorang dari klan iblis seperti itu. Semakin banyak Yan yang menyadari bahwa ia tidak bisa melihat orang ini yang disebut Nili. Kita harus pergi sekarang. Jika putra suci Li Huo menemukan kita, sesuatu yang merepotkan akan terjadi. Kata Nili. Baik, mereka berdua terbang. Nili melirik ke kejauhan, menuju Hierarch Blacknetter. Dengan hadirnya ahli alam martial Ancestor, melarikan diri tidak akan mudah, bahkan dengan bantuan Yan Yang. Apa yang harus dia lakukan? Otak Nili mulai beralih untuk ide-ide. Yan yang mentransmisikan suaranya untuk Nili, Hierarch Blacknetter adalah orang yang sangat sulit. Namun, ia masih memiliki beberapa kekhawatiran yang menahannya. Aku putra suci dari Sekte Sky Blaze. Dia pasti tidak akan mengambil tindakan terhadapku tanpa berpikir. Namun, itu tidak akan sama untuk orang lain, terutama untuk jenius alam Heavenly Fate sepertimu. Ini akan berbahaya jika kamu tinggal di sebelahku. Dia tidak akan menyentuhku sembarangan, tapi dia mungkin akan membunuh siapapun di sekitarku, hanya untuk menegaskan dominasi. Nili mengatakan, Saudara Yan Yang, daripada menunggu di sini, kenapa kita tidak mengambil risiko? Jika aku harus pergi sendiri, itu pasti akan jauh lebih berbahaya. Orang-orang dari Sekte Dewa Iblis pasti akan membunuhku. Tetapi jika aku pergi di belakangmu, maka aku mungkin memiliki kesempatan. Dia bertaruh bahwa Hierarch Blacknetter tidak akan membayar perhatian kepada mereka. Yan yang mengangguk setelah beberapa perenungan. Ini terdengar masuk akal. Tidak ada cara Nili bisa pergi, hanya dengan dirinya sendiri. Kami harus cepat tentang hal itu. Jika putra suci Li Huo keluar, itu akan sedikit merepotkan. Yan yang mengingatkan, putra suci Li Huo adalah murid langsung Hierarch Blacknetter. Keduanya terbang menuju pintu keluar dari istana.
Ahli alam Heavenly Axis tahap 9 dari Sekte Dewa Iblis mengulurkan tangan dan meraih Yan Yang. Kalian berdua, berhenti di mana kamu berada. Yan Yang dingin mendengus sebagai energi yang kuat menyelimuti tubuhnya. Ahli alam Heavenly Axis terpental dan ia memandang Yan Yang heran. Setelah semua, Yan Yang hanya di alam Heavenly Axis, tapi kekuatan yang dimilikinya sudah jauh di atas penjaga. Ini barang-barangku. Yan Yang melemparkan barang-barang untuk ahli Sekte Dewa Iblis dengan lambaian tangannya. Ahli Sekte Dewa Iblis mengerutkan alisnya. Jika mereka pergi lagi, ia tahu ia bukan lawan Yan Yang. Itu akan sangat memalukan. Dia dingin mendengus dan tampak lebih pada Yan Yang dan Nili dengan wajah kosong. Tak satu pun dari mereka memiliki sesuatu yang tersembunyi pada mereka. Kemudian, ia melirik dalam cincin interspatial Yan Yang dan matanya menyala. Ahli Sekte Dewa Iblis melambaikan tangannya. Setidaknya kau bijaksana. Sekarang, pergilah. Yan Yang dan Nili menundukkan kepala mereka dan buru-buru berjalan pergi. Mereka merasa niat kuat menyapu mereka dan Nili merasakan tekanan mencekik. Hierarch Black Nether sedang memeriksa mereka. Bahwa niat kuat menarik diri setelah beberapa saat. Yan Yang tidak punya apa-apa dengan dia dan Hierarch Black Nether pasti tidak bisa merasakan lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan dalam ranah jiwa Nili. Selain itu, Nili tidak punya apa-apa lagi dengan dia. Hierarch Black Nether mungkin tidak bisa diganggu untuk mengambil tindakan terhadap alam Heavenly Fate seperti Nili. Setelah menyapu mata pada Nili dan Yan Yang, Hierarch Black Nether kemuka. Karena dia tidak ingin membunuh Yan Yang, ia hanya berpura-pura bahwa ia tidak melihat mereka. Wu Yazi berkerut alisnya saat ia melihat Yan Yang dan Nili aman pergi. Dia bingung, apakah mereka benar-benar menyerahkan harta mereka begitu patuh? Itu tidak masuk akal. Nili pasti tidak akan taat. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Wu Yazi tetap diam untuk sesaat. Setelah sedikit, ia memutuskan untuk tidak berpikir tentang hal itu. Tidak peduli jenis harta yang Nili telah tinggalkan, tidak ada yang bisa dilakukan Wu Yazi. Jika Hierarch Black Nether atau Putra Suci Li Huo tahu tentang pengorbanan darah iblis, dia pasti akan dimakamkan di sebuah makam tak bertanda. Setelah Nili dan Yan yang telah meninggalkan istana kekosongan ilahi ilusi, mereka terbang menjauh. Setengah jam kemudian, Putra Suci Li Huo terbang keluar dari istana kekosongan ilahi ilusi. Guru, Putra Suci Li Huo sedikit membungkuk ke arah Hierarch Black Nether yang melayang-layang di langit. Hierarch Black Nether sedikit mengangguk dan bertanya, "Murid, bagaimana panenmu di istana?" Pelaporan ke guru, mekanisme di dalam istana yang sangat rumit dengan jalan rahasia. Muridmu saat ini tidak memiliki panen. Putra Suci Li Huo merespons agak murung. Dia tidak berani memberitahukan guru bahwa dia telah ditipu oleh Nili. Dia pasti akan kehilangan muka jika diketahui orang lain. Wajah Hierarch Black Nether sangat jelek saat ia melanjutkan, "Aku sudah merusak penghalang istana, tapi aku tidak menemukan apa-apa." "Guru, apakah kamu melihat beberapa orang sebelumnya?" Putra Suci Li Huo bertanya. "Beberapa orang? Siapa?" Hierarch Black Nether merajutan alisnya. "Wu Yazi, Yan Yang, dan 2 orang asing," kata Putra Suci Li Huo. "Wu Yazi di dalam istana. Adapun Yan Yang, ia pergi sekarang," kata Hierarch Black Nether. "Dia putra suci dari Sekte Skyblaze, murid Tua Bangka. Untuk saat ini, aku tidak ingin ada masalah dengan Tua Bangka." Sebelumnya, kekuatan Hierarch Black Nether sudah lebih rendah dari guru Yan Yang. Dan sekarang, dia kehilangan begitu banyak niatnya untuk api hitam. Itu sebabnya ia membiarkan Yan Yang pergi. Putra Suci Li Huo segera melanjutkan, "Tuan Guru, mereka mungkin telah mengambil harta dari istana kekosongan ilahi ilusi dengan mereka." Hierarch Black Nether menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak mungkin. Tidak ada cara mereka berdua bisa menyembunyikan apa-apa dari mataku." Ia sudah menggunakan kesadarannya untuk mencari pada Nili dan Yan Yang. Ia tidak menemukan apa-apa pada salah satu dari mereka. Putra Suci Li Huo berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku cukup yakin bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi dengan Yan Yang." Hierarch Black Nether merajut alisnya dan melambaikan tangan kanannya. Cincin interspatial berlayar menuju Li Huo. "Inilah cincin interspatial Yan Yang. Coba lihat." Putra Suci Li Huo menyapu mata atas isinya dan berkata,
memang benar bahwa ada cukup potongan yang layak di sini, tapi Yan Yang pasti telah menyembunyikan bagian lain dari itu. Guru, tolong hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Sebuah cahaya sinar dingin melintas mata Hierarch Blacknetter saat ia mengerutkan kening. Jadi di dunia ini, masih ada metode untuk menyembunyikan sesuatu dari matanya. Jika itu benar, maka ia pasti akan memburu keduanya. Hierarch Blacknetter dingin mendengus saat ia berubah menjadi seberkas cahaya, dan menghilang ke cakrawala. Beberapa menit kemudian, kesadaran Hierarch Blacknetter melanda bumi yang luas. Dia dengan cepat menemukan Yan Yang yang dalam proses terbang menjauh. Sebuah aura kuat terkunci ke Yan Yang. Mengapa Hierarch Blacknetter memutuskan untuk mengejarku? Yan Yang menangkupkan tangannya. Hal itu persis seperti yang telah diramalkan Nili. Nili juga telah memintanya untuk menunda Hierarch Blacknetter untuk selama mungkin. Hierarch Blacknetter dingin mendengus padanya, Yan Yang, apakah kamu mengambil harta denganmu dari istana? Jika kamu menyerahkannya sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Tapi jika kamu bersikeras menjadi keras kepala, kamu pasti tahu hasilnya. Yan Yang sedikit membungkuk pada kata-kata Hierarch Blacknetter. Aku tidak mengerti, Hierarch Blacknetter. Aku sudah memberimu segalanya. Aku tidak punya apa-apa lagi denganku. Hierarch Blacknetter geram marah. Yan Yang, kamu berani menipuku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan rasa hormat pada gurumu. Aku tidak akan berani untuk menipu Hierarch Blacknetter. Tolong beritahu aku apa yang aku lakukan salah. Kata Yan Yang dengan tangannya menangkup. Ekspresi Yan Yang tenang, seolah-olah ia telah merencanakan semua ini di muka. Hierarch Blacknetter sedikit bingung. Apakah Yan Yang benar-benar tidak memiliki harta? Lalu ia ingat, ada seseorang di sebelah Yan Yang ketika mereka melewatinya sebelumnya. Orang itu hanya alam Heavenly Fate, sehingga ia tidak memberinya perhatian. Tapi alam Heavenly Fate tiba-tiba menghilang. Ini sangat mencurigakan. Hierarch Blacknetter merajut alis dan sungguh-sungguh menuntut, Yan Yang, di mana orang yang denganmu sebelumnya? Orang yang sedang bersamaku. Apakah kamu berbicara tentang hamba alam Heavenly Fate? Yan Yang berhenti sejenak dan melanjutkan, oh, jadi kau berbicara tentang dia. Hamba sedang kurang ajar, jadi aku membunuhnya. Dibunuh. Seakan Hierarch Blacknetter tidak akan mengambil kata-katanya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang alam Heavenly Fate. Mungkin Yan Yang telah memberikan harta kepadanya. Aku ragu bahwa alam Heavenly Fate bisa lepas dari jangkauanku. Hierarch Blacknetter mengipasi kesadarannya di daerah, memindai untuk jejak Nili. Benar saja, dengan kekuatan Hierarch Blacknetter dan menambahkan pada fakta bahwa ia datang dalam kontak dengan aura Nili sebelumnya, dia harus bisa mencari Nili sangat cepat. Namun, ia tidak bisa menemukan jejak Nili di daerah sekitarnya. Dia tidak bisa menemukannya. Kemarahan mengisi kepala Hierarch Blacknetter. Dia melambaikan tangan kanannya dan aura megah membungkus di sekitar Yan Yang. Kemudian, Hierarch Blacknetter terbang, menyeret Yan Yang dengannya. Setelah beberapa jam mencari, Hierarch Blacknetter masih tidak bisa menemukan jejak Nili. Terlepas dari seberapa cepat alam Heavenly Fate bisa bepergian, tidak ada cara bisa melarikan diri dari jangkauan Hierarch Blacknetter. Yan Yang pura-pura tidak bersalah dan mengatakan, Hierarch Blacknetter, aku sudah bilang, tapi kamu menolak untuk percaya padaku. Aku sudah membunuhnya. Kau menari dengan kematian. Wajah Hierarch Blacknetter dengan warna hitam menakutkan sambil menarik Yan Yang melalui udara. Dia akan melampiaskan semua amarahnya ke Yan Yang. Sejak Yan Yang menolak untuk mengungkapkan lokasi Nili, maka tidak ada gunanya tetap hidup. Saat Hierarch Blacknetter hendak mengambil Yan Yang, energinya ditolak dengan tiba-tiba. Sebuah suara resonan terdengar di seluruh langit. Blacknetter, aku bertanya-tanya bagaimana muridku menyinggungmu, sehingga kamu ingin meletakkan tanganmu pada dia. Hati Hierarch Blacknetter dingin. Tua bangka telah datang. Ia mengalami kemunduran dari istana beberapa saat yang lalu. Dengan kekuatan saat ini, ia tidak akan memiliki peluang untuk menang dan ia mungkin bahkan dibunuh. Dia pasti tidak mampu untuk melawan. Namun, Hierarch Blacknetter pasti tidak akan menunjukkan kelemahannya. Tua bangka, muridmu telah menipuku. Membunuh dia hanya hukuman ringan. Suara itu terdengar lagi dari cakrawala. Hierarch Blacknetter, biarkan muridku pergi, sekarang aku ada di sini. Jika tidak, tak satu pun dari kita akan mendapat manfaat dari pertempuran.
Huff, pertimbangkan peruntunganmu baik hari ini. Untuk saat ini aku akan membiarkan dia pergi. Sebenarnya, Gerard Blacknetter sudah mencari pada Yan Yang dari atas ke bawah. Dia telah melakukan pekerjaan yang menyeluruh bahwa ia bahkan menggunakan energi surgawi untuk memeriksa fisik Yan Yang. Namun, ia tidak menemukan apa-apa. Jika ada harta, Yan Yang mungkin sudah menyimpan pergi. Sejak tua bangka itu di sini, ia harus membayar harga yang besar jika dia ingin membunuh Yan Yang. Gerard Blacknetter berbalik dan terbang. Guru, Yan Yang menghadapi langit dan menangkupkan tangannya. Suara itu terdengar. Blacknetter tampaknya sedikit berlebihan hari ini. Dia menyerah terlalu mudah. Nah, lupakan saja. Karena kamu aman, mari kita kembali. Baik, Yan Yang mengangguk dan terbang. Istana Kekosongan Ilahi Ilusi. Putra suci Li Huo melihat gurunya kembali dan membungkuk. Guru, bagaimana? Apakah kamu berhasil menangkap Yan Yang? Gerard Blacknetter menjawab, Yan Yang tidak memiliki harta pada dirinya. Kepalanya hanya diisi dengan marah saat ia memikirkan perjalanan ke istana. Ia tidak memperoleh harta apapun dan ia bahkan mengalami kemunduran, karena begitu banyak kesadarannya terbakar habis oleh api hitam. Tidak ada harta. Putra suci Li Huo sedikit mengerutkan kening. Lalu, apakah guru melihat siapapun dengan Yan Yang? Gerard Blacknetter bahkan lebih menyimaki pada kata-kata. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan dengan alam Heavenly Fate yang berada di samping Yan Yang. Aku sudah hafal auranya. Bahkan jika ia berhasil melarikan diri saat ini, aku pasti akan menangkap dia di waktu berikutnya. Gerard Blacknetter dingin mendengus selagi tatapannya berubah dalam. Sejak anak di sebelah Yan Yang, ia pasti dari Sekte Skyblaze. Dia pasti akan mengirim seseorang ke Sekte Skyblaze untuk menyelidiki masalah ini. Di atas semua itu, kita harus mencari kesempatan untuk membunuh Yan Yang, setidaknya sekali. Orang yang memiliki harta sekarang, dan yang tahu kapan dia akan menyerahkannya kepada Yan Yang. Baik, jawab putra suci Li Huo. Wu Yazi digeledah sampai ia kosong, dan ia bahkan telah diinterogasi sekali. Pada akhirnya, ia kembali ke rumah dalam keadaan menyesal. Dia sangat sedih. Ia mengikuti dan membantu Nili dan Xiao Yu begitu lama, tetapi pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Kira-kira beberapa puluh meter dari istana, ada sebuah gulungan terkubur lebih dari 30 meter di bawah tanah. Itu adalah lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Gerard Blacknetter memiliki pencarian jejak aura Nili, tapi apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Nili telah bersembunyi di dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Berkat kemampuan lukisan untuk menutupi energi, ternyata tidak berbeda dari gulungan biasa. Nili khawatir bahwa Gerard Blacknetter mungkin masih berada di dekatnya, sehingga ia menghabiskan waktunya budidaya di dalam lukisan itu. Nili duduk bersila di langit saat ia meminjam kekuatan pengorbanan darah iblis untuk terus meningkatkan kultivasinya. Sebelumnya, ia telah menerima beberapa naik tingkat berturut-turut, hanya dengan mengaktifkan sebagian kecil dari energi. Tapi untuk mencegah Wu Yazi dari membunuh dia, Nili tidak berani membiarkan budidayanya terlalu keras. Tapi sekarang dia berada di dalam lukisan itu, sehingga ia alami akan sabar untuk melepaskan seluruh kekuatan pengorbanan darah iblis. Ini adalah darah iblis keturunan purba. Berkat perjalanan ke Istana Kekosongan Ilahi Ilusi, Nili merasa kurangnya kekuatannya. Tapi sekarang, dia akan segera melangkah ke alam Heavenly Star. Kekuatan keturunan purba melonjak melalui meridian Nili seperti lava terik, menggelegak seperti mengalir. Nili tiba-tiba membuka matanya selagi energi yang luas melonjak keluar. Aura melambung sebagai takdir bintang bersinar yang terang, sampai menutupi 9 takdir jiwa. Alam Heavenly Star tahap 1. Kultivasinya telah melonjak beberapa kali, dibandingkan dengan sebelumnya. Dia terus memobilisasi energi surgawinya untuk merangsang takdir bintangnya saat berlatih teknik budidaya jiwa Dewa Surgawi tahap kedua pada waktu yang sama. Tubuh tak berbentuk berasal dari kedalaman hati, yang sama-sama berbentuk. Nili bergumam ini berulang lagi saat ia menghasut kekuatan pengorbanan darah iblis untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Selagi Nili budidaya, kesadaran tidak jelas jatuh ke dia. Kesadaran lembut memuji, untuk memiliki harta seperti lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, sedangkan budidaya teknik tertinggi, dan menahan kekuatan pengorbanan darah iblis. Orang ini benar-benar tidak sederhana.
itu akan sulit menemukan alam Heavenly Star lain dengan beruntung. Sayang sekali, tubuh fisikmu adalah milikku, sekarang. Kesadaran tertawa saat ia berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan menembak ke arah Nili. Hanya ketika cahaya dingin hendak mencapai Nili, Nili tiba-tiba membuka matanya dan menghilang. Cahaya dingin mendarat di ruang kosong. Seperti berhenti dan mencoba untuk merasakan lokasi Nili, ia muncul kembali beberapa meter jauhnya. Nili mengamati kesadaran. Jadi, aku akhirnya menemukanmu. Meskipun ia telah budidaya, ia juga telah memberi perhatian ke segala sesuatu di dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Nili akhirnya meletakkan mata pada lawannya, Kabut Cian tanpa bentuk fisik untuk berbicara. Kabut mengatakan lesu, aku tidak berpikir kamu akan waspada terhadapku, bahkan selama budidaya. Sepertinya aku sudah meremehkanmu. Itu suara istana kekosongan ilahi ilusi. Nili juga telah mengambil kesadaran dari istana ke lukisannya. Kau tidak hanya meremehkanku, kamu telah membuat kesalahan fatal. Kamu seharusnya tidak masuk ke lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Ruang dalam sini adalah domainku. Nili ringan tersenyum, lukisan sudah menjadi bagian dari keberadaan Nili, segala sesuatu di dalam berada di bawah kendalinya. Bahkan jika lukisan itu adalah domainmu, kamu masih tidak tahu tentang aku. Kamu tidak bisa menangkapku. Kesadaran bangga mengumumkan. Nili mencoba untuk membatasi lawannya dengan kekuatan lukisan, tapi untuk cemas, ia menemukan bahwa kesadaran merasa seperti tidak ada. Dia bisa merasakan itu, tapi dia tidak bisa membatasi itu. Ini mungkin domainmu, tapi aku bisa datang dan pergi seperti yang aku inginkan. Seolah-olah itu domainku. Kamu juga telah membuat kesalahan besar dengan memindahkan arai kekosongan ilahi ilusi dan istana ke dalam lukisan. Ruang dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan mungkin domainmu, tetapi istana adalah domainku. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Kesadaran tertawa. Jadi bagaimana jika aku gagal kali ini? Itu bukan masalah besar. Aku masih memiliki kesempatan lain, dan suatu hari, aku akan berhasil. Kesadaran sekali lagi lenyap. Nili melihatnya dengan jelas saat ini. Kesadaran telah memasuki istana. Dia berusaha untuk memindai istana, tapi dengan cepat menyadari bahwa kesadarannya sedang diblokir. Sudut mulut Nili berkedut tersenyum. Apakah yang kesadaran istana kekosongan ilahi ilusi benar-benar berpikir itu aman di sana? Sekarang, Nili hanya alam Heavenly Star, sehingga ia tidak bisa menyentuhnya. Tapi ia tidak akan menjadi alam Heavenly Star selamanya. Setelah ia tumbuh cukup kuat, bukankah kesadaran benar-benar berpikir masih bisa bersembunyi dari dia? Nili tidak membayar perhatian saat ia duduk dan terus menumbuhkan. Dalam istana kekosongan ilahi ilusi, kesadaran menyaksikan dengan perasaan tenggelam selagi Nili duduk dan mulai budidaya. Setelah semua, kesadaran tidak pernah bisa menang dalam pertarungan yang sebenarnya terhadap Nili. Namun ia juga tidak menyangka Nili untuk mengambil begitu banyak tindakan pencegahan. Ini awalnya direncanakan untuk memprovokasi Nili menyerang istana, tapi Nili tidak jatuh untuk itu. Orang itu hanya manusia, berusia 15 atau 16 tahun. Jadi kenapa dia begitu sulit untuk ditangani? Nili terus budidaya. Sampai sekarang, ia menyadari aliran waktu tidak lagi. Dia menghasut pengorbanan darah iblis untuk memperkuat tubuh fisiknya. Tiba-tiba, Nili membuka matanya. 3 esens batu spiritual emas melayang di sekelilingnya, kemudian meledak, melepaskan terburu-buru energi surgawi ke dalam tubuhnya. Di ruang sebelah kanan takdir bintang pertama, yang kedua menyala. Alis Nili berkedut. Dia tidak berpikir itu akan menjadi begitu cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan 2 tahun antara takdir bintang pertama dan kedua. Dalam hidup ini, hanya mengambil sesaat. Tapi itu masuk akal. Meskipun ia memiliki buku roh iblis duniawi di kehidupan sebelumnya, itu bukan sebuah benda yang bisa membantu budidayanya. Plus, teknik budidaya tuannya tidak pernah kuat. Tapi hidup ini berbeda. Selain dari teknik budidaya, Dewa Surgawi ia memiliki pengorbanan darah iblis, lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, dan berbagai harta lainnya. Di atas semua itu, dia memiliki bahan budidaya langka, seperti esensi batu spiritual emas. Jadi, tentu saja kecepatan budidayanya tidak akan sama dengan saat itu. Nili melahap daerah energi surgawi seperti binatang mitologis yang aneh.
Cuaca dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan berubah tidak stabil. Xiao Yu merasakan fluktuasi mengkhawatirkan energi surgawi dan sangat terkejut. Kemajuan budidaya Nili memang menakjubkan. Sulit baginya membayangkan betapa tinggi kultivasinya mungkin akan dicapai. Tapi dia tidak mau ketinggalan dalam debu, jadi dia menutup matanya dan mulai budidaya sendiri. Dalam pikirannya, suara jauh terdengar. Dipandu oleh suara, kesadarannya perlahan memudar menjadi keadaan seperti tidur. Waktu perlahan mengalir di dalam lukisan itu. Klan Gu, tetua ke-8, ruang rahasia Gu Bai. Gu Bei tersenyum tua. Paman ke-8, aku ingin mendengar pendapat kamu pada hal-hal yang telah aku diskusikan denganmu. Aku pernah mendengar bahwa Gu Heng telah memperlakukanmu begitu, dan bahwa satu-satunya yang ia lebih andalkan pada paman ketiga dan ke-6. Tetua berjubah putih di hadapannya adalah tetua ke-8 dari klan Gu, Gu Bai. Gu Bai menyipitkan matanya saat ia meneliti Gu Bei. Gu Bei, kamu pergi terlalu jauh ketika kamu menghancurkan Dewa Danau. Bahkan jika itu untuk kompetisi patriark, kamu tidak bisa menghancurkan segala sesuatu yang menjadi milik lawan, dan meninggalkan dia tanpa jalan untuk hidup. Gu Heng sekarang ingin meminta keadilan. Dan aku, sebagai tetua ke-8 dari klan Gu Clan, harus berdiri untuk keadilan generasi muda. Gu Bei meludah dalam hati. Gu Bai adalah seseorang yang berharga dari sebuah hubungan. Siapa yang tahu berapa banyak manfaat Gu Heng sudah berikan. Tetapi bahkan dengan pikiran-pikiran dalam hatinya, Gu Bei tersenyum di luar. Aku menyadari bahwa tetua Gu Bai memiliki prinsip tinggi. Tapi itu hanya cerita sepihak dari Gu Heng. Semua yang aku lakukan adalah mencuri Dewa Danau. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain untuk ketidakmampuannya. Gu Bai ringan mengetuk jari di meja dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Aku tahu bahwa Gu Heng telah mengunjungi paman ke-8 sebelumnya. Aku meminta kamu untuk tidak percaya pada kata-katanya. Berikut adalah beberapa hadiah yang aku telah siapkan untuk paman ke-8, silahkan terima mereka. Karena masalah ini tampaknya harus diselesaikan, aku akan meninggalkan hormatku secara pribadi. Gu Bei mengeluarkan karung kain, mendorongnya ke arah Gu Bai, dan menangkupkan tangannya. Sudut mulut Gu Bai berkedut jijik. Apa yang keponakan Gu Bei maksudkan dengan ini? Dengan langkah dari tangan kanannya, puluhan esensi batu spiritual dan artefak kelas 6 mengungkapkan diri mereka sendiri. Saat melihat ini, alis Gu Bai berkedut. Sebagai seorang tetua dalam pangkatnya, total asetnya hanya sebesar beberapa ratus ribu batu spiritual. Puluhan esensi batu spiritual yang Gu Bei telah serahkan sama dengan beberapa puluh ribu. Artefak kelas 6 sendiri sama dengan setengah asetnya. Aku mendengar bahwa sepupu Gu Heng memberi paman ke-8 beberapa ribu batu spiritual. Itu terlalu pelit. Selama paman ke-8 mendukungku sampai akhir, aku pasti akan mempersiapkan hadiah paling dermawan. Gu Bei tersenyum. Aku mendengar bahwa paman ke-8 telah memiliki kesulitan dalam budidaya dan membutuhkan sejumlah besar sumber daya budidaya. Jika ada sesuatu yang aku bisa lakukan untuk membantu paman, silakan bicara. Gu Bai tertawa. Apa yang keponakan Gu Bei bicarakan? Sebagai pamanmu, tentu saja aku tidak akan syirik dari urusanmu. Baik, dengan kata-kata dari paman ke-8, aku akan lega. Gu Bei berdiri. Aku harus ke tempat paman ke-9. Dengan kehendakmu, aku undur diri. Sangat baik, hati-hati. Gu Bai berdiri, melihat Gu Bei sampai ke pintu, dan melihat siluet Gu Bei memudar. Kemudian, ia kembali, sekilas ke dalam kantong kain di atas meja, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak pernah membayangkan bahwa Gu Bei bisa memiliki keberadaan begitu mengesankan. Gu Heng, bukan aku tidak mau membantumu, tapi bagaimana mungkin kamu bisa menang melawan Gu Bei? Gu Teng berdiri di samping Gu Bei dan berbicara dengan lembut di telinganya. Tuan muda, bukankah Gu Bai mendengarkan permintaanmu? Gu Bai menilai manfaat atas hubungan ini sampai akhir. Selama aku memberinya sesuatu, aku tidak percaya kalau dia tidak akan mengikuti. Gu Bei tersenyum. Bertahun-tahun di klan Gu telah memberinya pemahaman yang baik tentang karakter para tetua. Gu Heng adalah iblis dan licik. Burung bulu domba bersama-sama, mereka tetua yang mendukung dia bukan orang baik. Kita akan membawa mereka ke bawah, satu persatu. Bersama-sama, mereka pergi ke tetua lain. Halaman Gu Heng. Seorang pelayan bergegas. Laporan.
Gu Bei baru saja menyelesaikan kunjungannya ke tetua ke-8 dan sekarang menuju ke tetua ke-9. Gu Heng mendengus jijik. Gu Bei pikir dia bisa mendapatkan dukungan mereka hanya dengan membayar mereka kunjungi. Dia terlalu naif. Para tetua itu telah melakukan bisnis denganku selama lebih dari 10 tahun, dan aku sudah mengirimkan hadiah setiap tahun. Gu Bei pikir dia bisa membalikkan hanya dengan satu kunjungan. Itu tidak mungkin. Gu Heng berhenti untuk sesaat, kemudian memerintahkan, lanjutkan mengawasi Gu Bei. Ya Tuan. Hamba mengangguk dan mundur. Dalam klan Gu, pergeseran tenang berada dalam karya. Sebagian besar tetua klan Gu netral. Mereka tidak repot-repot dengan urusan kehidupan sehari-hari dan bukan memilih untuk fokus pada budidaya. Mereka yang berdiri tegas dengan Gu Heng hanya sedikit jumlahnya. Jika Gu Bei tidak memiliki dukungan besar dari seseorang seperti Nili, maka sudah pasti tidak ada yang bisa dilakukannya. Tapi dengan Nili di belakangnya, Gu Bei bisa ke depan tanpa khawatir. Nili telah memberinya batu spiritual cukup untuk beberapa tahun terakhir. Sulit untuk membayangkan di mana Nili telah mengumpulkan kekayaannya. Itu mungkin terkait dengan akar dewa yang ia peroleh. Gu Bei memiliki beberapa ide, tapi ia tidak menekan Nili untuk rincian. Jika Nili ingin dia tahu, maka ia akan secara alami mengatakan padanya. Keluarga Dragon Seal. Long Tianming duduk di kursi dengan tetua berjubah abu-abu di sampingnya. Mereka mendengarkan laporan seorang hamba. Tetua yang memiliki alis lebat, kulit pucat abu-abu, dan mata dingin yang bersinar dengan dingin menusuk. Tetua itu menggeleng dan mendesah. Pertumbuhan baru-baru Liga Iblis benar-benar mengejutkan. Menurut pendapatku, aku tidak percaya bahwa Gu Heng dapat berdiri melawan Gu Bei. Long Tianming menanggapi dengan nada tegas, dia hanya sepotong sampah. Jika ia bahkan tidak bisa menangani orang-orang seperti Gu Bei, aku sudah menyia-nyiakan usahaku dalam memelihara dia. Tetua setuju dengan alis meraju. Gu Heng adalah bagian kunci untuk rencana kita dalam mengendalikan klan Gu. Kita tidak bisa membiarkan dia kalah dari Gu Bei begitu mudah. Jika tidak, semua rencana kita akan sia-sia. Tapi Gu Heng juga tidak bisa melanjutkan dengan aset saat ini. Aku baru-baru ini mengambil perjalanan ke Istana Kekosongan Ilahi Ilusi dan kembali dengan panen cukup. Berikut adalah 30.000 batu spiritual. Aku meminta tetua untuk mengantarkannya ke Gu Heng. Gu Heng mungkin masih merusak rencana kita pada akhirnya, tapi setidaknya dia akan memberi kita beberapa waktu. Kemudian, ketika waktunya sudah matang, kita akan mengubah Gu Bei menjadi cacat, seperti kakaknya. Long Tianming tersenyum selagi cahaya dingin melintas di matanya. Tetua berjubah abu-abu menatapnya heran. Oh, bisakah Tianming telah memperoleh semacam kesempatan dari perjalanan ke Istana Kekosongan Ilahi Ilusi? Tidak, aku tidak menerima setiap kesempatan. Hanya banyak batu spiritual. Mata Long Tianming melintas dengan cahaya aneh saat ia tersenyum. Tatapan tetua jatuh pada Long Tianming sambil acuh menjawab, oh, jadi itu yang terjadi. Long Tianming mengubah topik, aku panen beberapa batu spiritual saat ini, hanya cukup untuk memperluas kekuatanku. Aku mengirim beberapa ahli alam Heavenly Axis untuk Gu Heng sebelumnya, tapi dia masih tidak bisa mencapai itu. Terlepas dari itu, kita tidak bisa membiarkan Liga Iblis Gu Bei tumbuh kuat. Aku harus mendapatkan posisi sekte guru. Tua berjubah abu-abu menanggapi dengan suara dingin, aku akan membantumu naik ke posisi sekte guru. Tapi jangan lupa apa yang telah kau janjikan padaku. Aku pasti menepatinya. Long Tianming tersenyum. Sementara Gu Bei dan lainnya sibuk berurusan dengan Gu Heng, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sudah memiliki mata pada mereka. Dalam lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan, Nili masih berfokus pada budidayanya. Kekerasan energi surgawi dan kuat terus bergegas ke ranah jiwanya. Hari berlalu, berkat darah keturunan purba, Nili tidak perlu khawatir karena menyerap energi surgawi. Ranah jiwanya terus berkembang, dan rasanya seperti nyawanya terpisah. Rasa sakit yang merubah wajahnya pucat dan butir-butir keringat menetes dari dahinya. Energi surgawi mencoba pecah di tubuhnya. Sepertinya ranah jiwanya telah meletus. Nili memasuki keadaan pikiran aneh, tapi indah. Sebulan berlalu dalam sekejap. Di dalam dantian Nili, takdir bintang ketiga terbentuk. Nili tetap duduk. 3 bulan kemudian, bintang keempat muncul. Dia duduk seperti patung batu, diam dan tanpa gerakan.
Konsep waktu Nili telah berhenti sepenuhnya. 6 bulan kemudian, takdir bintang kelima menyala dalam ranah jiwanya. Ledakan terdengar dalam pikirannya, membangunkannya dari keadaannya. Ia tertegun sesaat, sebelum membuka matanya. Ini buruk. Dia tidak pernah berpikir ia akan berakhir budidaya dalam lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan untuk suatu jangka waktu yang panjang. 6 bulan telah berlalu. Nili bertanya-tanya bagaimana Lu Piao, Gu Bei, dan yang lainnya. Dia membuka matanya dan melihat Xiao Yu menatapnya. "Xiao Yu, kenapa kau menatapku seperti itu?" tanya Nili dalam kebingungan. Xiao Yu tampak seperti dia melihat hantu. "Mengapa kamu berpikir?" Dalam sekejap mata, budidayamu pergi dari alam Heavenly Fate tahap 9 ke alam Heavenly Star. Di atas semua itu, budidayamu naik beberapa kali berturut-turut. Seru Xiao Yu. Nili tercengang oleh kata-katanya. Dari sudut pandangnya, ia telah budidaya selama 6 bulan. Mengapa hanya menjadi sekejap mata untuk Xiao Yu? Nili mengingat keadaan ajaib yang dia masuki. Mungkinkah berkat pohon anggur? Nili hati-hati mengingat sensasi dari sebelumnya. Perasaan itu, bisakah waktu telah berhenti? Dalam hidup ini, ia memiliki anggur misterius dalam ranah jiwanya. Yang berbeda dari kehidupan sebelumnya. Bisakah anggur dihubungkan dengan buku roh iblis duniawi? Hanya buku yang memiliki kekuatan ruang dan waktu. Nili memikirkannya. Ya, itu mungkin. Setelah semua, itu adalah buku roh iblis duniawi yang mengirimnya kembali dalam waktu. Dan dalam hidup ini, buku ini tidak bisa lagi ditemukan di Istana Gurun. Nili berpikir lagi, kemudian mengeluarkan salah satu halaman sisa buku roh iblis duniawi dan disuntik dengan energi surgawinya. Halaman berubah menjadi cahaya beruntun, melayang ke dalam tubuhnya, dan bergabung dengan pohon anggur. Itu benar, pohon anggur yang benar-benar terkait dengan buku roh iblis duniawi. Setelah itu halaman telah pergi ke pohon anggur, jantung Nili berdebar liar selagi ruang dan waktu membeku. Ini adalah perasaan yang sama dari sebelumnya. Ruang dan waktu telah berhenti. Dia membiarkan kesadarannya untuk ke bagian bawah pohon anggur, di mana kelopak berputar-putar di udara. Itu adalah pemandangan yang indah. Ada ekstasi di dalam hati Nili. Halaman sisa dari buku roh iblis duniawi sebenarnya salah satu kunci untuk pembekuan ruang dan waktu. Dia segera duduk kembali dan kembali budidaya. Setengah tahun kemudian, takdir bintang ke-6 terbentuk. 1 tahun lagi berlalu dan takdir bintang ke-7 terbentuk. 3 tahun setelah itu, hal yang sama terjadi lagi. Takdir bintang ke-8 terbentuk. Nili tetap duduk tanpa gerakan tunggal, tetap di tempatnya seperti biksu tua. Ranah jiwanya terus berputar, mengumpulkan semua energi surgawi lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan lukisan menuju arahnya. 5 tahun kemudian, takdir bintang ke-9 terbentuk. 9 takdir bintang berputar di sekitar satu sama lain, maka menelan 9 takdir jiwa. 9 bintang berkilauan terang karena mereka tanpa henti berubah antara bentuk. Nili hanya satu langkah menjauh dari alam Heavenly Axis. Nili melanjutkan kultivasinya. Sekarang, seluruh dekade telah berlalu dan Nili telah mencapai puncak dari alam Heavenly Star. Namun, tidak peduli berapa banyak ia mencoba mengangkat kultivasinya, itu tidak akan melangkah di atas alam Heavenly Star tahap 9. Jika ia ingin mencapai alam Heavenly Axis, maka ia akan membutuhkan bantuan dari luar. Nili tiba-tiba terbangun oleh suara Xiao Yu yang memanggilnya. "Nili, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau tidak menjawabku?" Nili menatapnya dan bertanya, "Apa? Apakah kamu menanyakan sesuatu? Sudah berapa lama?" "Hanya beberapa menit. Kenapa kau tidak menjawabku?" Xiao Yu bertanya. Dia, sekali lagi, penuh dengan kejutan dan pertanyaan. Apa yang terjadi dengan Nili? Ini hanya sesaat, jadi mengapa kultivasinya meningkat begitu banyak? Dia mungkin hanya satu langkah menjauh dari alam Heavenly Axis. Nili tersenyum pahit. Dia tidak bisa menjawabnya. Dia mungkin tidak akan mengerti, bahkan jika dijelaskan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Nili baru saja mengalami hampir 20 tahun hanya dalam waktu singkat. Maksud mendalam dari buku roh iblis duniawi memang tak terbayangkan. Hanya halaman sisa tunggal sebenarnya membekukan dunia selama 20 tahun. Nili memandang 2 halaman lainnya. Siapa tahu jika mereka akan menghentikan waktu selama 40 tahun. Tapi ia tidak akan menggunakannya sekarang, sejak ia mencapai hambatan.
pahit budidaya akan menjadi tidak berarti. Dia harus mencari kesempatan untuk menerobos ke alam Heavenly Axis sebelum menggunakan sisa halaman. Lebih layak jika seperti itu.